Oke, kita baik. Kita mulai. Eh, kita mulai aja ya. Kayaknya Faiznya kendala sinyal. Iya, mulai aja sok mangga bagi kelompok yang presentasi. Oke, bentar ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari tingkat 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evolusi prokaryotik, protista, munculnya keanekaragaman hayati, keanekaragaman makhluk hidup, dan perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum itu ada beberapa anggota kami. Di sini ada Teh Syifa, Agustiani, ada saya sendiri. Ini mana ya, orang ya? Saya tadi kayak Ji. Ada Muhammad Nur Faizi sama Kusumawati Pertiwi. Nah, sebelum itu di sini ada beberapa pembahasan yang akan kami presentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu mengenai bagaimana evolusi prokariot, evolusi protista, klasifikasi protista, munculnya keanekaragaman makhluk hidup, dan juga perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Kadangnya Sebelum itu, di sini ada salah satu ayat Al-Quran yang kami ambil yang berhubungan dengan materi yang akan kami presentasikan hari ini, yaitu Quran Surat Ghafir ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirati hiya darul qarar. Artinya, wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Nah, langsung saja pembahasan yang pertama itu mengenai evolusi prokariot yang akan disampaikan oleh Nur Faizi. Kepadanya saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar nggak suaranya sekarang? Kedengar, Pak Yes. Oke, tadi sebelumnya minta maaf ya karena ada terkendala sinyal. Yang pertama saya menjelaskan mengenai evolusi prokariot. Nah, prokariot ini merupakan organisme tertua yang paling awal penghuni bumi ini. Nah, jadi prokariot ini merupakan suatu organisme yang paling tertua, yang paling awal yang ada di bumi ini. Nah, munculan prokariot ini merupakan awal dari evolusi biologi. Pada mulanya, organisme ini berkembang dari prokaryoton. Itu hasil dari evolusi kimia. Prokariot ini awalnya terus-menerus evolusi menyesuaikan diri dengan kehidupan awal bumi yang jauh beda dengan kondisi bumi. Jadi prokariot ini terus mengalami perubahan, terus mengalami evolusi menyesuaikan dengan keadaan bumi dari dulu sampai sekarang. Nah, pada saat itu bumi sangat tinggi, tandanya belum lagi ozon masih sering terjadi tusan yang memutahkan gas-gas racun. Nah, oleh karena itu prokariot awal hidupnya itu di laut, kaitan berorgan. Nah, jadi polusi prokariot ini mulai dari prokariot lautan, jadi nyata di lautan. Nah, di laut itu bahan organik yang sangat melimpah sehingga awal dari keanekaragaman metabolisme sel-sel dan keanekaragaman cara makan. Lanjut. Nah, untuk habitat dari prokariot ini dijelaskan bahwa pertama itu prokaryotik awal itu prokariot berada di lautan, nah memiliki organik yang dapat memenuhi kebutuhan dari prokariot tersebut. Nah, kemudian lambat laut, kemudian prokariot ini dapat hidup di hampir semua habitat bumi, yakni air panas, air dingin, tanah, udara, dan habitat lainnya. Selama bermiliaran tahun, prokariot terus berevolusi. Jadi semakin zaman dan juga berjalannya waktu, prokariot ini juga disesuaikan dengan keadaan bumi pada zamannya gitu. Kemudian
Selama bermiliar-miliaran tahun, prokariot terus-menerus evolusi dan menjadi cikal bakal bagi makhluk hidup bersel satu, eukariotik sel hewan dan eukariotik sel tumbuhan. Nah, jadi eukariotik sel hewan, eukariotik tumbuhan ini berawal dari prokariot yang berpolitik kapal dari makhluk hidup bersel satu. Nah, dari beberapa para ahli menyebutkan bahwa kehidupan bumi ini berasal dari bahan kimia yang pada saat itu berlimpah di atmosfer bumi. Senyawa kimia tersebut membentuk senyawa kompleks yang mampu membelah diri dan bermetabolisme sendiri. Nah, jadi ada beberapa ahli biologi yang menyatakan bahwa kehidupan di bumi ini berasal dari bahan kimia yang ada di atmosfer bumi ini. Kemudian ada beberapa pendapat juga bahwa kehidupan ini tidak dapat terjadi secara spontan dari bahan hidup, tetapi pada saat itu banyak aktivitas vulkanik, petir, hujan meteor, dan radiasi sinar ultraviolet. Nah, beberapa ahli ini ada beberapa yang pertama bahwa makhluk hidup ini berasal dari bahan kimia yang ada di atmosfer bumi, tapi juga seperti menyebutkan bahwa organisme ini yang hidup muncul ya di muka bumi ini tidak terjadi secara langsung dari benda tak hidup. Maka ada beberapa kegiatan yang ada di bumi ini gitu. Nah, di sini ada berawal dari peneliti pada 1910 oleh Oren dari Rusia dan J.S. Haldane dari Inggris. Nah, mereka membuat hipotesis tentang bumi primitif. Nah, atmosfer bumi dan lautan purbakala pada masa itu memang jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Nah, menurut Oren dan Haldane ini, pada waktu banyak terjadi petir dan hujan meteor yang memungkinkan terjadinya penggabungan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Jadi, bahwa menurut Oren Haldane ini, bahwa kehidupan awal dari kehidupan di bumi ini berasal dari kegiatan kimia yang bergabungan antara molekul dengan molekul sederhana sehingga menjadi molekul kompleks, sehingga terjadi memungkinkan terbentuk molekul atau sesuatu dapat atau membelah diri gitu. Kemudian menurut Steinler dan Haderher menguji hipotesis dari Oren dan Haldane tersebut melalui eksperimen di laboratorium. Kondisi percobaan disesuaikan dengan atmosfer bumi primitif. Atmosfer bumi dalam model Miller-Urey itu terdiri atas H2O, H2, CH4, metana, dan NH2 atau metana. Gas ini dimasukkan ke dalam tabung lalu dipanaskan bersama dengan air dengan pemancaratan bunga api listrik dan radiasi ultraviolet. Lanjut. Nah, ini percobaan dari Miller dan Urey. Nah, dari hasil percobaan Miller-Urey ini bahwa pergabungan antara senyawa kimia tersebut dapat menghasilkan buah molekul kompleks yang nanti dapat membelah diri dan serta menjadi aktivitas dalam bumi ini. Nah, setelah ada HE, ada metana, gas yang lainnya. Itu kan juga loncaran api dan radiasi ultraviolet. Sehingga tadi terbentuknya senyawa asam amino, gula, asam lemak, dan nukleotida. Lanjut. Nah, yang tadi hasil dari cobaan dari Miller-Urey ini dapat kita ketahui gitu prosesnya bagaimana ini sehingga akan menjadikan sebuah sel interaktif dapat menjadi awal kehidupan dari ini. Yang pertama, ini prosesi telah disampaikan oleh Ken Miller dan Urey itu. Yang pertama, tahap atau menjadi zat anorganik, mana CHN itu menghasilkan dan HCN. Nah, kemudian hasil dari
tahap pertama ini digabungkan. Nah, sehingga tahap kedua itu tahap zat organik menjadi zat organik sederhana, mana CH4 tambah H2O menjadi gula sederhana, kemudian CH4 tambah O dan NH3 menjadi asam amino, kemudian CH4 H2O yang HCN menjadi basa nitrogen atau purin dan piridin. Kemudian pada tahap 3 dari hasil yang tahap 2 digabungkan juga menjadi hasil kumpulan karbohidrat, lemak, panggil lemak, dan nitrogen, sehingga hasilnya di DNA dan RNA. Kemudian tahap keempat itu tahap organik kompleks, mana hasilnya akan jadi protoplasma, sehingga nantinya menjadi primitif interaksi. Nah, interaksi tersebut menunjukkan bahwa pendudukan senyawa organik yang semakin kompleks sehingga akhirnya terbentuk DNA dan RNA. DNA dan RNA merupakan nuklein yang dihasilkan secara abiotik. Ini kemudian bentuk konsentrat tetesan yang stabil yang cenderung bergabung dengan sendirinya. Nah, tadi konsentrat tersebut kita kenal dengan namanya protobion yang tadi disebutkan di awal bahwa prokariot ini dari hasil protobion ini merupakan kumpulan organik memiliki jumlah biologi antara lain memiliki DNA dan RNA seperti itu. Bentukan dari evolusi prokaryotik. Gitu. Lanjut. Nah, filogenik prokaryotik. Nah, filogenik ini yaitu klasifikasi dari bagaimana perkembangan dari prokaryotik tersebut gitu. Dalam sistem klasifikasi tradisional membagi makhluk hidup ini menjadi 5 kingdom berdasarkan perbedaan strukturnya, yaitu ada Monera, Protista, Plantae, Fungi dan Animalia. Nah, tetapi dengan membandingkan urutan RNA ribosom dan genom dari spesies yang hidup pada masa kini terdapat 2 cabang dari evolusi prokariot, yaitu yang pertama ada kelompok bakteria dan yang dulu dinamakan eubakteria, dan sekarang yang kedua yaitu archaea yang dulu dinamakan archaebacteria. Lanjut. Nah, dulu itu prokaryotik itu sering disebut dengan bakteri. Nah, istilah bakteri umumnya digunakan dalam biologi ini sebagai acuan dari prokariot. Nah, namun demikian, bakteri maupun archaea secara struktural dikelompokkan sebagai prokariot. Nah, sebagian prokariot bersifat uniseluler, tetapi ada beberapa juga spesies yang membentuk kumpulan atau koloni, bahkan ada yang prokaryote yang menunjukkan kecenderungan adanya pembagian tugas antara 2 jenis atau lebih terspesialisasi sehingga menjadi koloni sejati. Nah, sel prokaryot ini memiliki beberapa bentuk. Pada umumnya itu ada bentuk kokus, bola, bisa dilihat dengan di gambar yang warna merah. Jadi prokaryotik ini bentuknya seperti bola, sehingga namanya kokus. Ada yang basil, bentuknya batang, dan kemudian ada spiral. Ini merupakan, ketiga bentuk ini merupakan tahap penting dalam identifikasi prokaryotik. Nah, jadi kita bisa mengetahui prokaryotik itu jenisnya seperti apa dan bagaimana ini kita bisa tahu dari segi bentuknya juga gitu. Dari bentuknya misalnya bola-bola, ini prokaryotik jenis apa, bentuk basil seperti apa, dan bentuk spiral seperti apa gitu. Sehingga bisa membantu dalam mengidentifikasi dari prokaryot. Lanjut. Nah, kemudian ini bagaimana cara memperoleh energi dari prokaryotik tersebut. Di dalam prokaryotik ini terdapat 2 macam cara memperoleh energinya, yaitu secara autotrof dan heterotrof. Nah, senyawa organik. Nah, autotrof di sini yaitu hanya memerlukan senyawa anorganik CO2 sebagai sumber karbon. Dan heterotrof ini yaitu memerlukan senyawa organik secara sumber karbon untuk menyusun senyawa organik lain. Dan di sini 4 berdasarkan nutrisi pokok dari pembagian prokaryot. Yang pertama ada fotoautotrof. Nah, fotoautotrof di sini merupakan sel fotosintetik yang memanfaatkan energi cahaya dan CO2 untuk mensintetis senyawa organik lain.
Kemudian yang kedua ada chemoautotrof, yaitu memerlukan CO2 sebagai sumber karbon dan mendapatkan energi dengan cara mengoksidasi bahan organik. Energi kimia diperoleh dari H2S, amoniak NH3, dan ion peron Fe2+. Nah, contohnya itu ada bakteri sulfur, genusnya Sulfolobus. Nah, kemudian ada fotoheterotrop, yaitu foto yang tadi foto itu cahaya, sehingga dalam memperoleh energinya menggunakan cahaya untuk menghasilkan ATP, tetapi juga menggunakan senyawa karbon organik. Kemudian ada chemoheterotrop, itu memerlukan molekul organik untuk sumber energi dan karbon, misalnya prokaryotik, protista, fungi, hewan, dan tumbuhan tertentu. Lanjut. Nah, pada awalnya bagaimana sih evolusi perkembangan ram makan dari prokaryotik? Itu terjelaskan ada pakai cahaya, ada menggunakan organik. Nah, pada awalnya banyak prokaryotik yang bersifat parasit karena pada kala masa itu yang ada pada saat itu yaitu bahannya organik sebagai nutrisi bagi prokariot. Nah, prokariot ini dapat dikatakan hidup sebagai parasit. Seiring dengan kemampuan berkembang biaknya prokariot, maka lautan purba dengan cepat dipenuhi oleh sel-sel prokariot dan banyak pula sel-sel yang mati. Bahan organik pada sel-sel mati ini kemudian diuraikan oleh prokariot sapropit. Hasil penguraian ini bahan-bahan organik dikembalikan ke lingkungan. Evolusi cara makan ini dibuktikan dengan evolusi metabolisme sehingga muncul keanekaragaman prokaryotik. Nah, jadi adanya keanekaragaman prokaryotik ini bisa dari bagaimana perkembangan cara makan prokaryotik. Yang awalnya bahwa prokaryotik itu berada di lautan, sehingga di lautan itu banyak sekali prokaryotik. Pada saat itu karena kebanyakan sehingga ada yang mati, sehingga pada saat itu prokaryot ini berevolusi menjadi ada yang parasit, ada yang lainnya gitu, sehingga muncul dari keanekaragaman prokaryotik ini dari sini gitu. Lanjut. Nah, ini merupakan bukti adanya prokariot pada masa purbakala. Nah, bukti kehidupan prokaryotik purba ini telah ditemukan pada batuan yang disebut stromatolith. Nah, stromatolith adalah sebuah kubah bergaris-garis yang tersusun dari bahan sedimen yang mirip dengan kerak berlapis-lapis yang sekarang terbentuk pada dasar rawa berair asin dan beberapa laguna laut hangat oleh koloni bakteri dan cyanobacteria. Nah, jadi ini ada bukti bahwa pada kehidupan purba prokaryotik ini bisa kita lihat di gambar di samping ini merupakan stromatolith yang menjadi sebuah bukti adanya prokaryot pada masa lalu gitu. Lanjut. Nah, terakhir ini dampak ekologis prokaryotik. Nah, prokaryotik adalah penghubung yang harus ada dalam perdaur ulangan unsur kimia dalam ekosistem. Nah, evolusi metabolisme prokaryot merupakan penyebab sekaligus akibat dari lingkungan bumi yang berubah. Nah, jadi lingkungan bumi ini berubah karena disebabkan oleh adanya evolusi metabolisme prokaryot, sehingga pada lingkungan bumi ini menjadi berubah gitu. Prokaryotik pertama memungkinkan adalah chemoautotrof yang mendapatkan energi dari reaksi yang melibatkan bahan kimia anorganik. Banyak prokaryotik adalah simbiotik. Simbiosis kemungkinan berperan penting dalam evolusi prokaryotik dan juga dalam asal mula karyotik awal. Prokaryotik ditemukan berbagai karyot. Mangga dilanjut lagi ke teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Faizi. Oh iya, selanjutnya sama Tesi, Pak. Nah, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai evolusi protista. Nah, mungkin teman-teman juga tahu ya bahwa protista sendiri merupakan kelompok organisme yang memiliki struktur eukariotik uniseluler maupun multiseluler. Nah, protista sendiri pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek dengan mengamati organisme dari tetes air kolam di bawah mikroskop cahaya. Nah, jadi si protista itu pertama kali ditemukan ketika
si Anthony ini mengamati organisme dari setetes air kolam dan dia itu menemukan bahwa adanya kehidupan dari setetes air kolam tersebut dan itu ternyata protista. Nah, kemudian protistanya itu dari mana? Jadi kemunculan eukariot atau protista itu sebagai akibat dari revolusi oksigen. Nah, revolusi oksigen ini terjadi itu karena kan dulu itu ada prokariot awal. Nah, prokariot awal ini terdapat pigmen penyerap cahaya matahari atau memiliki sinar UV. Nah, si sinar UV ini sangat berbahaya bagi sel yang tumbuh di permukaan air, tetapi tidak pada prokariot fotosintetik karena di prokariot fotosintetik ini memiliki alat metabolik untuk menggunakan H2O yang melimpah sebagai pengganti hidrogen sulfida. Nah, kemudian hidrogen digunakan untuk mereduksi karbon dioksida. Kan tadi prokariot fotosintetik ya, jadi dia itu melakukan fotosintesis. Nah, kemudian hasilnya itu ada glukosa dan juga oksigen. Nah, jadi yang dulu bumi itu bisa dibilang anorganik gitu ya, tanpa oksigen, akhirnya karena dari hasil fotosintesis si prokariot fotosintetik ini, si bumi itu menjadi kaya akan oksigen. Terus si prokariot fotosintetiknya itu ialah si cyanobacteria. Nah, jadi si cyanobacteria awal ini merubah bumi awal yang tadinya gitu ya tidak ada oksigen, akhirnya menjadi melimpah gitu akan oksigen. Nah, sehingga saat itu lautan juga menjadi jenuh gitu dengan oksigen bebas yang terakumulasi di permukaan laut. Jadi sebagian oksigen itu bereaksi dengan besi terlarut menjadi oksida besi lalu mengendap. Nah, hingga suatu saat ketika besinya itu habis, maka oksigennya itu dibebaskan ke atmosfer. Nah, perubahan secara bertahap itu menyebabkan atmosfer bumi itu menjadi kaya akan oksigen. Nah, kemudian terjadilah revolusi oksigen gitu. Next. Selanjutnya Teh. Nah, tadi ya, jadi dari revolusi oksigen itu menyebabkan 3 hal bagi prokariot anaerob. Nah, yang pertama, terjadinya kemusnahan. Nah, terjadinya kemusnahan pada prokariot anaerob yang tidak dapat beradaptasi dengan prokariot aerob gitu. Jadi tidak dapat beradaptasi dengan habitatnya. Tetapi ada juga yang masih kuat gitu, masih bisa bertahan karena dia itu masih bisa hidup. Jadi dia itu masih sebagai prokariot anaerob, akan tetapi hidupnya itu di lumpur, kemudian bersembunyi gitu di lubang-lubang yang dalam. Dan kedua, terjadinya simbiosis. Nah, terjadinya simbiosis antar prokariot lain gitu. Nah, dari simbiosis ini ternyata membentuk kehidupan baru, yaitu sebagai eukariot yang kita kenal sebagai protista. Nah, jadi protista ini muncul akibat dari simbiosis dari prokariot. Nah, simbiosis ini akibat dari revolusi oksigen tadi gitu. Nah, yang ketiga, protista ini mulai muncul di bumi sekitar 1 miliar tahun yang lalu, yang dibuktikan dengan adanya fosil tertua pada lapisan Prekambrian, yaitu Acritarch. Next. Nah, ini Acritarch. Jadi Acritarch itu merupakan mikroplankton berdinding organik yang ditafsirkan sebagai hewan bersel tunggal atau protista gitu. Nah, di sini ada bukti-bukti yang mendukung evolusi prokariot menjadi eukariot ini adanya kloroplas dan mitokondria yang diduga merupakan evolusi dari bakteri prokariot yang bergabung secara endosimbiotik. Gitu. Selanjutnya, Teh. Nah, di sini ada asal-usul tadi sebelumnya. Nah, di sini ada model dari asal-usul eukariot. Nah, yang pertama ini, di sini ada nenek moyang prokariot. Nah, jadi si prokariot ini kan tadi bersimbiosis ya. Nah, dari simbiosisnya itu menghasilkan keanekaragaman sel. Nah, kemudian si keanekaragaman selnya itu nanti akan membentuk sel-sel baru. Nah, misalnya di A. Yang di A itu kan ada mitokondria. Nah, nanti itu akan membentuk si sel hewan. Kemudian yang B itu adanya kloroplas dan mitokondria akan membentuk sel tumbuhan. Jadi, sel tumbuhan maupun sel hewan nantinya akan menjadi sel eukariot gitu. Next. Nah, kemudian di sini ada teori endosimbiosis. Nah, jadi teori ini itu menjelaskan tentang pembentukan mitokondria dan kloroplas yang berasal dari penggabungan atau simbiosis sel prokariotik ke dalam sel prokariotik lain yang lebih besar. Nah, jadi nanti di teori endosimbiosis
ini akan ada fenomena di mana bakteri yang lebih besar atau prokariot yang lebih besar itu akan memakan bakteri yang lebih kecil untuk membentuk mitokondria dan juga kloroplas. Nah, kemudian teori endosimbion ini menyatakan bahwa evolusi eukariot dan prokariota ini melibatkan serikat simbiotik nenek moyang sebelumnya. Jadi nenek moyang ini termasuk sel inang, mitokondria, kloroplas, dan sebuah prokariot yang memberikan gerak seluler. Next. Nah, kemudian yang tadi, yang teori endosimbiotik ini pertama kali dicetuskan oleh Lynn Margulis, oleh seorang ahli mikrobiologi. Dia itu menjelaskan asal-usul mitokondria. Nah, jadi Lynn ini menyatakan bahwa organel-organel utama eukariot ini yaitu mitokondria dan juga kloroplas yang berasal dari simbion-simbion bakteri yang mengalami spesialisasi melalui koevolusi dengan sel inangnya. Next. Nah, di sini ada gambar ya, ada gambar endosimbiosis. Nah, di sini itu kan ada dua bakteri. Nih ceritanya, yang kecil itu disebut simbion. Nah, yang besar, yang hijaunya itu disebut dengan host. Nah, nanti di teori endosimbiosis ini akan ada kan tadi ya proses dimakan itu. Jadi ada pelakukan ke dalam atau menginyesti gitu, menginyesti. Jadi yang besarnya itu, si hostnya itu nanti akan menelan si bakteri yang kecilnya. Nah, kemudian masuklah si bakteri yang kecilnya itu ke dalam si tubuh bakteri yang lebih besar. Jadi hidup di bakteri yang lebih besar. Nah, kemudian mereka itu saling diuntungkan gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan satu pihak pun. Karena apa? Nah, karena si bakteri kecilnya juga dia itu mendapatkan habitat yang aman. Nah, kemudian si bakteri yang lebih besar juga dia mendapatkan energi yang diperoleh dari si bakteri yang lebih kecil gitu. Nah, di sini itu tidak ada proses pemecahan. Jadi tidak ada proses pemecahan sisa yang lebih kecil karena dia itu hanya menelan gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian masih bingung sama teori endosimbiosis, kalau misalnya kalian pernah nonton film Venom, nah mungkin akan tergambar. Jadi si simbionnya itu hidup di tokoh karakter utama gitu. Jadi nggak dicerna gitu. Jadi hidup di situ gitu. Mungkin kalau lebih singkatnya, jadi si eukariot ini berasal dari bakteri primitif gitu. Nah, di sini dari proses tersebut, nah, jadi dari sini, dari proses tersebut itu terjadi peristiwa pembentukan mitokondria dan juga kloroplas. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa nenek moyang mitokondria itu adalah bakteri yang hidup bebas, seperti Dephobacter dan Vibrio, sedangkan nenek moyang kloroplasnya itu adalah si Cyanobacteria, dan prokariotnya itu adalah si Archaebacterium. Next. Nah, jadi untuk pembentukan si mitokondria itu tadi ya sama. Jadi ada proses inyesti yang menelan tadi yang saya jelaskan. Nah, mungkin untuk mekanismenya sendiri kayak gini. Jadi yang berperan sebagai yang lebih besarnya ya, yang memakannya itu si Archaebacteria. Nah, jadi dia itu memakan sel bakteri fotosintetik non-sulfur yang bersifat anaerob. Nah, karena kan dulu itu masih belum ada oksigen. Nah, makanya ini satu-satunya bakteri yang dapat bertahan hidup pada masa itu. Jadi, yang dimakanlah si bakteri fotosintetik non-sulfur ini. Nah, bakteri fotosintetik non-sulfur ini dapat mengubah cahaya matahari untuk menghasilkan energi atau ATP, yang kemudian dimanfaatkanlah oleh si bakteria ini, oleh si Archaebacteria ini. Nah, jadi ketika oksigen akhirnya muncul, bakteri fotosintetik ini juga dapat mengubah dirinya sebagaikan samar materi genetik dan menggunakan energi dari sumber tersebut untuk hidup. Nah, proses pemanfaatan materi genetik tersebut serta kemampuan untuk menghasilkan energi yang dimiliki oleh bakteri fotosintetik, dan inilah yang menjadikan cikal bakal munculnya mitokondria. Nah, jadi cikal bakal munculnya mitokondria ini dari si simbion antar prokariotik si bakteri prokariotik non-sulfur anaerob dengan si Archaebacteria gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, ternyata si Archaea sama si bakteri fotosintetik non-sulfur ini terus melakukan pertukaran oksigen gitu kan, sehingga akhirnya si bakteri fotosintetik ini tidak dapat lagi hidup di luar si Archaebacteria. Jadi sudah nyaman dan sudah menjadi satu kesatuan gitu dengan inangnya. Nah, kemudian untuk pembentukan kloroplas sendiri itu dilakukan oleh 3 organisme dalam satu sel. Nah, 2 organismenya itu tadi yang dari Archaea.
Nah, jadi si yang dua organismenya itu tadi ya, yang dari pembentukan mitokondria gitu. Jadi si archaea sama si bakteri fotosintetik non-sulfur anaerob. Nah, mereka itu kan sudah menjadi satu kan. Nah, disebut dengan protokondrion. Nah, protokondrion teh nanti memakan lagi jenis bakteri fotosintetik lain disebut dengan si cyanobacteria. Kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa si cyanobacteria ini menghasilkan banyak oksigen. Nah, jadi di situ itu ketika mereka jadi satu kesatuan menjadi tiga gitu ya, menjadi tiga, akhirnya harus beradaptasi gitu kan, harus beradaptasi. Nah, di situ di fenomena itu bakteri fotosintetik yang sebelumnya tidak dapat menggunakan oksigen kemudian berevolusi hingga akhirnya dapat memanfaatkan oksigen yang dihasilkan oleh si cyanobacteria. Nah, si cyanobacteria juga nggak mau kalah karena dia juga melakukan perubahan, yaitu dengan mengeliminasi gen-gen yang memungkinkan dirinya untuk hidup di luar tubuh si archaea. Nah, jadi si cyanobacteria juga dibuang-buangin gitu ya si gen-gen yang memungkinkan untuk hidup di luar karena ingin menjadi satu kesatuan dengan kedua organisme ini. Nah, akhirnya proses transfer gen antar ketiga organisme ini selama miliaran tahun akhirnya menghasilkan jenis fotosintetik baru yang disebut sebagai kloroplas dan menjadi cikal bakal evolusi berbagai jenis tumbuhan mulai dari alga hingga pohon raksasa gitu. Nah, kalau kloroplasma itu ya dari 3 organisme gitu dalam satu sel. Nah, sedangkan sama ini juga intinya mah dua-duanya juga sama gitu bersimbion. Kalau misalnya di kloroplas itu kantisme gitu. Next. Nah, berdasarkan asal-usul protista atau eukariot, dari sel prokariot yang bersimbiosis, maka dapat 3 domain, yaitu archaea, bakteri, dan juga eukaria. Nah, akan tetapi setelah munculnya keanekaragaman protista, domain itu dipecah lagi menjadi 5 calon kingdom, yaitu ada kelompok Archaeozoa, Aglenozoa, Alveolata, Stramenophila, dan juga Rhodophyta. Nah, untuk kelompok Archaeozoa itu mungkin lebih dia itu kelompok protista yang tidak memiliki mitokondria gitu sejak awal evolusinya. Akan tetapi sebenarnya dia itu pernah punya mitokondria, akan tetapi pada saat perjalanan evolusinya menghilang gitu. Next. Nah, di sini ada sejarah dari protista. Nah, pada tahun 1830-an, protista ini pertama kali diusulkan untuk dipisah dari makhluk hidup lain oleh pakar biologi Jerman, yaitu George, yang memperkenalkan istilah protozoa yang meliputi Ciliata dan koral. Nah, 1845, penganut Goldfuss ini mengembangkan supaya meliputi semua binatang bersel satu, seperti Foraminifera dan juga amuba. 1860, istilah protoctista ini sebagai kategori klasifikasi pertama kali diusulkan oleh John Hughes, yang menganggap bahwa protista ini meliputi apa yang dia sebut binatang dan juga tumbuhan primitif bersel satu. Jadi dia merumuskan bahwa protoctista ini sebagai kingdom keempat setelah tumbuhan, binatang, dan juga mineral. Nah, kemudian kingdom mineral ini dibuang oleh Ernest Haeckel, tersisa tumbuhan, binatang, dan juga protista. 1938, Herbert Kaplan menghidupkan lagi klasifikasi Hughes. Nah, jadi menurutnya protoctista itu secara harfiah itu berfaedah. Jadi makhluk hidup pertama. Jadi dia itu menyanggah istilah si Haeckel tadi. Jadi protista karena memiliki mikroba tak berinti sel seperti bakteri. Sementara istilah protoctista ini meliputi sebaliknya. Jadi protista ini meliputi eukariota berinti sel seperti diatom, alga hijau, dan juga fungi. Nah, di sini terjadi perombakan akbar oleh Kaplan dan kemudian menjadi dasar di klasifikasi Whittaker yang hanya membagi protoctista itu menjadi protista dan juga fungi. Setelah itu, kingdom protista ini kemudian berfungsi sebagai pembeda sela prokariot yang diisi kingdom Monera dan mikroorganisme eukariot yang diisi protista ruang lingkup Whittaker. Sistem 5 kingdom bertahan hingga ditemukannya filogenetik molekuler di penghabisan masa zaman ke-20, karena ternyata protista dan Monera itu tak benar hubungannya, jadi bukan kumpulan monofiletik. Nah, tahun 2004, Cavalier Smith menetapkan sistem 6 kingdom berdasarkan molekuler, ultrastruktur, dan paleontologikal. Nah, jadi selama daur hidupnya fase tertentu bisa bergerak. Nah, mungkin sekian untuk evolusi dari
protista dan sejarahnya, saya kembalikan lagi ke Syifa. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu ada klasifikasi protista yang akan disampaikan oleh Wiwi. Nah, di sini ada klasifikasi dari protista. Nah, klasifikasi tradisional protista ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada protista yang mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, protista mirip panjai atau jamur, yaitu jamur. Dan yang ketiga ada protista mirip tumbuhan atau alga uniseluler dan multiseluler. Nah, 3 kategori tersebut itu diperluas lagi dalam subilmiah atau diklasifikasikan secara modern, yang diklasifikasikan dalam 5 kategori. Yang pertama ada Extracvata, yang kedua ada Malveolata, yang ketiga ada Archaeoplastida, yang keempat ada Rhizaria, dan yang kelima Uniconta. Nah, untuk yang pertama ini ada Extracvata. Nah, ini mencakup protista dengan mitokondrianya ini yang termodifikasi dan protista dengan flagel yang unik. Terus juga beberapa anggota Extracvata ini memiliki lekuk makanan yang pada salah satu sisi badan. Terus Extracvata ini mencakup Diplomonad, Parabasalid, dan Euglenozoa. Nah, yang kedua di sini ada Chromalveolata. Nah, Chromalveolata ini diduga muncul dari endosimbiosis sekunder. Terus juga dia tuh memiliki struktur plastida dengan DNA yang mengindikasi bahwa kelompok Chromalveolata ini berasal dari alga merah yang mencakup Alveolata, Dinoflagellata, Amphicomplexa, Ciliata, dan juga Stramenophylla. Yang ketiga ada Archaeoplastida. Archaeoplastida ini mencakup alga merah dan juga alga hijau bersama dengan tumbuhan darat. Belum. Yang keempat ada Rhizaria yang merupakan kelompok hewan protista beraneka dan juga ditentukan berdasarkan kemiripan DNA. Terus juga banyak spesies dari Rhizaria ini yang merupakan organisme amoeba. Nah, Rhizaria ini mencakup foram dan Radiolaria. Yang keempat ada yang terakhir ada Uniconta yang mencakup protista yang berkerabat dekat dengan panjai dan juga hewan. Nah, Uniconta ini juga merupakan kelompok eukariota pertama dan berdivergensi dari eukariota lain. Next. Nah, ini merupakan tadi contoh-contoh. Yang pertama ini ada gambar dari Treponomonas Euglenozoa. Terus yang di sampingnya ada Chromalveolata. Ini yang pertama contoh dari Extracvata. Berikutnya. Nah, di sini ada contoh dari Chlorophyta dan Rhodophyta. Dan di sampingnya ada contoh dari Rhizaria yang keempat. Berikutnya. Nah, di sini yang keempat ini ada munculnya keanekaragaman makhluk hidup. Nah, sudah kita ketahui ya bahwa makhluk hidup ada yang di bumi ini, baik kita ya, merupakan memiliki bentuk fisik dan karakter yang beda-beda. Jadi satu sama lain ini tidak memiliki kesamaan. Nah, menurut Tahal Ali juga bahwa keanekaragaman makhluk ini seperti yang kita lihat sekarang berbentuk dari proses evolusi. Nah, ketika bumi baru saja terbentuk, yang terjadi yaitu proses evolusi yang lebih besar, yang kemudian memunculkan sel pertama atau ancestor cell. Nah, setelah dalam waktu yang cukup lama dalam sejarah evolusi, dari sel pertama ini kemudian muncul organisme multiseluler pada awal era Paleozoikum. Nah, atau zaman keemasan ini muncul beraneka ragam makhluk hidup kayak reptil, tumbuhan yang berbunga, dan mamalia terjadi pada era akhir dari Mesozoikum atau Mesozoik dan awal era Cenozoikum atau Cenozoik. Nah, pada akhirnya proses evolusi ini, berikutnya. Nah, di sini ada Charles Darwin, udah pasti kita tidak asing lagi bahwa dia ini merupakan pencetus evolusi sebagai salah satu teori dan yang menyebabkan makhluk hidup ini berubah dan menjadi beraneka ragam melalui proses seleksi alam dalam waktu yang sangat lama. Namun, Charles Darwin ini juga belum mengetahui tentang DNA dan mekanisme pewarisannya. Nah, terus juga diketahui ternyata sumber terjadinya variasi ini adalah mutasi yang telah kita pelajari bahwa proses mutasi ini terjadi sedikit gitu. Adanya perubahan susunan DNA, kimia DNA yang berlangsung sedikit-sedikit dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, mutasi ini memodifikasi DNA dan menyebabkan terjadinya spesies baru atau spesiasi. Nah, spesiasi ini atau spesies baru ini terjadi karena spesiesnya ini tidak sama dari
spesies yang asal gitu. Boleh berikutnya. Nah, perlu kita ketahui juga pola evolusi ini dikenal dengan evolusi divergen dan evolusi konvergen. Nah, kalau evolusi divergen ini bila bila dua atau lebih spesies berevolusi dari sebuah leluhur yang sama. Sedangkan kalau konvergen ini bila evolusi organisme yang berasal dari leluhur yang berbeda beradaptasi pada lingkungan hidup yang sama. Nah, dalam biologi diketahui bahwa penyebaran vertikal, alkonis, dan penyebaran horizontal atau sinkronos. Nah, secara vertikal kita telah ketahui ya dibuktikan dengan adanya penemuan-penemuan fosil seperti itu. Nah, secara horizontal juga kita menyaksikan bahwa Indonesia ini termasuk negara di dunia yang memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang terkaya di dunia dan juga memiliki keunikan jenis tersendiri. Nah, kekayaan hayati tersebut ini merupakan sumber daya andalan untuk kehidupan masyarakat Indonesia, baik yang hidup di dekat pantai dan di pedalaman. Nah, kadang juga kekayaan kita ini selalu diekspor ke luar negeri. Selain itu, berikutnya. Nah, ini keanekaragaman makhluk hidup ini meliputi berbagai aspek seperti ciri-ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan juga tingkah laku makhluk hidup yang selanjutnya ini akan menyusun suatu ekosistem tertentu. Nah, keanekaragaman makhluk hidup tidak hanya terjadi antar jenis, tetapi juga di dalam satu jenis. Nah, keanekaragaman jenis ini, yang keanekaragaman antar jenis ini misalnya seperti bawang merah dan bawang putih. Nah, kalau keanekaragaman dalam satu jenis, ini misalnya kayak varietas padi, gitu, padi Jawa, padi Cianjur, dan lain-lain. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi ke moderator. Iya, nah selanjutnya yaitu ada mengenai perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup yang ada di muka bumi ini kan memiliki berbagai macam spesies dengan ciri tubuhnya, fungsi tubuhnya, dan sebagainya yang berbeda-beda gitu. Ada yang memiliki persamaan dan juga ada perbedaan. Nah, karena di muka bumi ini memiliki berbagai macam spesies yang berbeda-beda, maka diterapkanlah sistem klasifikasi makhluk hidup. Tujuannya agar kita mudah mengenali berbagai macam makhluk hidup yang ada di muka bumi. Lalu apa klasifikasi makhluk hidup? Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah penyusunan makhluk hidup secara teratur ke dalam suatu hierarki. Sistem penyusunan ini tuh berasal dari kumpulan informasi makhluk hidup secara individual yang menggambarkan kekerabatan. Nah, selain itu ada sistem klasifikasi makhluk hidup menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Reading pada tahun 1989 menyebutkan bahwa klasifikasi ini adalah pembentukan takson-takson dengan tujuan untuk mencari materi keseragaman dalam keanekaragaman. Dikatakan pula bahwa klasifikasi itu adalah penempatan organisme secara berurutan pada kelompok tertentu atau takson yang didasarkan pada perbedaan dan juga persamaan. Lalu ada juga menurut Chitoro Supomo pada tahun 1993. Beliau mengatakan bahwa dasar pengklasifikasian itu adalah keseragaman. Nah, dari keseragaman inilah dijadikan dasar klasifikasi. Semua ahli biologi pun menggunakan suatu sistem klasifikasi itu untuk mengelompokkan tumbuhan ataupun hewan yang memiliki persamaan struktur. Kemudian setiap kelompok tumbuhan atau hewan lainnya yang memiliki persamaan dalam kategori lain. Nah, hal ini tuh pertama kalinya itu diusulkan oleh John Gray yang berasal dari Inggris. Namun kemudian disempurnakan kembali oleh Carl von Linné pada tahun 1707 sampai 1778. Beliau ini merupakan ahli botani dari kebangsaan Swedia atau yang kita kenal dengan Carelius Linnaeus. Lalu klasifikasi makhluk hidup ini sejak kapan telah dikenalnya, yaitu sejak zaman dahulu oleh seorang filsafat Yunani, Aristoteles, pada tahun 348 sampai 322 sebelum Masehi. Beliau telah melakukan klasifikasi makhluk hidup dengan mengklasifikasikan tumbuhan ataupun hewan. Nah, karena seiring berkembangnya zaman, maka sistem klasifikasi pun mengalami perkembangan gitu. Nah, di sini ada macam-macam klasifikasi dari zaman ke zaman. Nah, yang pertama itu ada sistem klasifikasi menurut Pralinneus. Pada masa Pralinneus itu, sistem klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan dasar pengamatan ciri-ciri morfologis makhluk hidup. Nah, pada masa ini, seorang ahli Yunani tadi, yaitu Aristoteles, memiliki peranan besar dalam perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Lalu,
pada sistem Pralineus ini tuh dibagi menjadi hewan-hewan dan juga tumbuhan-tumbuhan. Nah, yang kedua ada sistem klasifikasi dua kingdom. Sistem klasifikasi dua kingdom ini merupakan awal majunya dari perkembangan sistem taksonomi. Pada masa ini tuh dikenal ada dua macam, yaitu dunia hewan atau yang kita kenal dengan kingdom Animalia dan juga dunia tumbuhan atau kingdom Plantae. Nah, lalu yang ketiga ada sistem klasifikasi tiga kingdom. Linnaeus sebelumnya telah mengklasifikasikan bahwa makhluk hidup itu ke dalam tiga kingdom. Nah, sistem klasifikasi tiga kingdom ini terdiri dari Animalia atau hewan, kingdom Plantae atau tumbuhan, dan kingdom Protista atau organisme bersel satu atau organisme multiseluler sederhana. Kemudian sistem klasifikasi empat kingdom. Nah, tokoh yang berperan dalam sistem klasifikasi empat kingdom ini ada dua tokoh, yaitu Copeland dan Whittaker. Nah, meskipun keduanya mengklasifikasikan sistem makhluk hidup itu ke empat kingdom, tapi Copeland dan Whittaker ini memiliki pendapat yang berbeda gitu. Copeland ini mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi kingdom Monera, Protista, Metaphyta, dan juga Metazoa. Sedangkan Whittaker ini mengklasifikasikan makhluk hidup itu menjadi kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, dan juga kingdom Protista. Nah, selanjutnya ada sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang mencetuskan sistem klasifikasi 5 kingdom itu yaitu Whittaker. Nah, mengelompokkan organisme menjadi 5 kingdom berdasarkan tingkat organismenya, kondisi inti selnya, dan juga nutrisinya. 5 kingdom ini terdiri dari Monera, Protista, Mycota, dan juga Plantae. Kemudian ada sistem klasifikasi 6 kingdom. Nah, sistem klasifikasi 6 kingdom ini pertama kali dicetuskan oleh Carl Woese, seorang ahli biologi molekuler dari Universitas of Illinois yang menemukan bahwa Archaebacteria itu berbeda dengan Eubacteria atau bakteri. Nah, dalam proses translasinya lebih mirip dengan apa yang terjadi pada eukariotik. Lalu pada klasifikasi 6 kingdom ini terdiri dari Eubacteria, Archaebacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan juga Animalia. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi 7 kingdom. Sistem klasifikasi 7 kingdom ini pertama kali itu dikembangkan oleh Cavalier Smith pada tahun 1987. 7 kingdom yang dimaksud ini meliputi kingdom Animalia, Plantae, Protista, Chromista, Eumycota, Eubacteria, dan juga Archaebacteria. Nah, dalam klasifikasi ini adalah dua kelas utama makhluk hidup, yakni eukariotik dan juga prokariotik. Kemudian, organisme eukariotik ini terbagi lagi menjadi 5 kingdom, yaitu Animalia, Plantae, Protozoa atau Protista, Eumycota, dan Chromista. Sedangkan organisme prokariotik terbagi menjadi 2 kingdom, yaitu bakteria dan Archaebacteria. Nah, dalam sistem klasifikasi 7 kingdom ini terdapat kingdom baru, yaitu kingdom Chromista. Mungkin cukup sekian. Nah, ini ada daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai hasil diskusi kami. Jika ada yang ditanyakan, boleh di kolom chat atau voice. Makasih. Silakan bagi teman-teman yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kelompok 2 tadi. Pak Is, boleh di-share nggak PPT-nya? Oh, oke, siap Lemia. Lemia. Sebentar ya. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita mengenai presentasi dari kelompok 2. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ingin menjawab terlebih dahulu? Teh Sipa, Teh Wiwi, sama Teh Sipa lagi. Mungkin di sini ada pertanyaan dari Isa. Mengapa Whittaker itu memisahkan kingdom Fungi? Nah, jadi mengapa Whittaker itu memisahkan kingdom Fungi? Karena alasannya itu menurut Whittaker bahwa fungi itu atau jamur itu tidak melakukan fotosintesis tetapi menyerap makanan dari organisme lain. Jadi karena hal itulah Whittaker memisahkan si kingdom Fungi ini gitu. Mungkin gitu Teh Isa. Gimana? Ya, makasih Teh Siva. Ya, kasih juga Teh Isa. Mungkin yang lainnya, ada yang mau menjawab pertanyaan yang dari Novia, Asri, Mei, Nabila, Simas, sama Syifa Maharani.
boleh izin menjawab yang pertanyaan Nabila. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara mudah untuk menentukan bahwa spesies tertentu ini berkerabat dengan spesies lain? Nah, tadi telah dijelaskan oleh Kang Faiz juga sedikit bahwa kita bisa melihat dari bentuk atau morfologinya seperti bulat, basil, atau yang lain-lain. Nah, karena bentuk morfologi ini masih menjadi karakter utama gitu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsi suatu taksa tertentu. Terus juga karena dilihat dari morfologinya juga mudah gitu dalam penentuan karakter morfologi. Jumlah variasinya juga banyak, ketersediaan dan istilah-istilah deskriptif juga mudah dalam penggunaan koleksi herbarium dan juga fosil. Saya izin menjawab yang Novia. Apakah ada teori lain yang dapat memperkuat teori endosimbion dan mengapa harus teori endosimbion yang dipakai sebagai penemuan protista? Nah, mungkin untuk teorinya ada teori endosimbion ini ada yang didukung oleh Wang Weijun. Nah, jadi menurut dia teori endosimbion itu gagasan tentang asal endosimbiotik mitokondria dan kloroplas. Jadi dia itu menjelaskan gitu ya bahwa mitokondria baru dan kloroplas baru itu dapat timbul hanya dari mitokondria dan kloroplas yang sudah ada sebelumnya gitu. Karena mitokondria dan kloroplas itu tidak dapat dibentuk dalam sel yang tidak memiliki keduanya, sebab genuklirnya itu hanya kode untuk beberapa protein. Nah gitu. Terus kalau misalnya kenapa teori endosimbion, mungkin di sini juga saya masih bingung. Nah, kan tetapi kalau misalnya dibaca-baca lagi, memang ya awalnya pasti agak kurang masuk akal gitu kan. Jadi dari bakteri primitif ke eukariot gitu. Nah kan tetapi tadi setelah yang adanya mitokondria gitu, adanya kloroplas gitu, mungkin itu bisa bisa mungkin para ahli itu bisa menerima teori tersebut karena ada juga gitu beberapa yang mendukung konsep endosimbiosis ini hingga diterima menjadi sebuah teori ini adanya sekuens RNA ribosom yang ternyata kloroplas dan mitokondrianya itu merupakan evolusi dari bakteri kayak gitu Teh Nov. Gimana? Bagaimana Teh Novia, sudah terjawab atau masih kurang? Oke, mungkin sudah cukup Teh Sipa. Oke, yang lainnya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Teh Syifa M. Tadi sempat dijelaskan mengenai evolusi konvergen dan divergen, tapi tadi disebutkan contohnya. Oh iya, jadi untuk evolusi divergen ini, contohnya itu seperti dari spesies Euphorbia estinus sama Euphorbia pulcherrima. Nah, keduanya ini berasal dari garis keturunan yang sama, tapi bentuknya ini berbeda. Nah, untuk yang konvergen ini, contohnya kayak ikan paus sama lumba-lumba gitu. Ikan hiu sama lumba-lumba. Nah, mereka ini hidup di habitat yang sama, tetapi nenek moyang yang berbeda, Pisces dan mamalia. Gitu. Seperti itu, Teh Cipam. Baik, terima kasih, Teh Wiwi. Di sini mau menjawab pertanyaan dari Teh Asri Nur Afifah. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem klasifikasi filogenetik? Jadi, sistem klasifikasi filogenetik itu adalah sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan keturunan dan hubungan kekerabatan antar makhluk hidupnya. Jadi, sistem klasifikasi filogenetik itu ditentukan dari keturunan dan juga hubungan kekerabatan antar makhluk hidup itu sendiri, gitu Teh Wiwi. Teh Wiwi, Teh Asri, maaf. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Mairani. Bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup itu yang makhluk hidup hewan dan tumbuhan agar lebih tepat? Nah, cara pengklasifikasian pada tumbuhan atau makhluk hidup agar lebih tepat itu mungkin pertama itu beberapa spesies itu nanti dikelompokkan agar dapat membentuk suatu takson atau genus. Kemudian dari beberapa genus itu nanti yang memiliki ciri tertentu dikelompokkan. Nah,
tujuannya agar membentuk takson familia. Dari takson familia ini nanti yang memiliki ciri-ciri tertentu dikelompokkan agar dapat membentuk takson ordo. Nah, dari beberapa ordo ini kemudian dikelompokkan lagi agar membentuk takson kelas. Dari takson kelas ini yang memiliki ciri tertentu kemudian dikelompokkan lagi agar membentuk takson filum untuk hewan dan takson divisi untuk tumbuhan. Dan dengan melakukan cara tersebut maka dapat terbentuk tingkat klasifikasi makhluk hidup seperti itu. Izin menjawab yang dari Muhammad Azura. Jadi apa yang membedakan atau yang menjadi ciri khas dari 5 kingdom ya, yang Archaeozoa, Oglonozoa, Alveolata, Straminophila, dan Rhodophyta. Dan contohnya, nah mungkin untuk kelompok Archaeozoa itu kan tadi sudah disebutkan ya, bahwa mungkin bedanya sama yang lain, yaitu tidak memiliki mitokondria, karena mitokondrianya itu hilang pada saat perjalanan evolusi. Nah, contohnya itu ada pada Giardia. Kemudian untuk Oglonozoa itu memiliki flagel. Jadi dia tuh dari kelas flagellata gitu, bersifat fotosintetik. Nah, misalnya Oglena. Kemudian untuk Alveolata itu sama seperti si Oglonozoa. Jadi dia itu dari memiliki flagella gitu ya. Memiliki flagella dan juga memiliki rongga alveoli. Kemudian untuk untuk contohnya, dan untuk kelompok Stramenophila, kelompok ini kelompok monofiletik yang atas eukariot fotosintetik dan heterotrop. Jadi untuk si Stramenophila ini memiliki kloroplas yang diliputi oleh lapisan membran, sedikit sitoplasma, dan sisa nukleus. Nah, untuk Rhodophytanya merupakan organisme multiseluler memiliki pigmen aksesori phycoerythrin, pada umumnya hidup di laut dan tidak berflagel. Nah, contohnya belum ya? Bentar. Oke, sambil kita nunggu jawaban dari Tesiva, saya ingin menjawab yang pertanyaan dari Tesiti Mas. Assalamualaikum, izin bertanya, jadi apakah keragaman makhluk hidup itu berasal dari satu spesies? Nah, mungkin kalau dari saya, mungkin saja itu berasal dari satu spesies. Seperti halnya contoh tadi yang dijelaskan oleh saya terkait dengan prokariot. Nah, prokariot ini merupakan cikal bakal dari perkembangan dari generasi eukariotik awal. Nah, sehingga eukariotik awal ini mulanya itu berasal dari prokariotik. Sehingga nanti eukariotik juga berkembang menjadi, dibagi lagi menjadi apa. Nah, jadi keragaman makhluk hidup itu kemungkinan bisa berasal dari satu spesies gitu. Seperti itu. Mungkin jawabannya Tesiti Mas. Baik, Kang Faiz. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Nah, mungkin tadi ya untuk contohnya dari Rhodophyta sendiri, yaitu ada Gelidium sp, kemudian untuk Stramenophila ada Pinularia, dari Alveolata ada Metamonad, kemudian Oglonozoa itu ada Oglonozoa, nah kemudian yang Archaeozoa tadi yang Giardi. Itu gimana? Oh iya, baik Teh. Terima kasih. Ya. Di sini ada pertanyaan dari Lamia. Nah, saat ini kan sistem klasifikasi makhluk hidup itu sistem klasifikasi makhluk hidup modern menggunakan sistem 3 domain. Apa perbedaannya dengan sistem klasifikasi 7 kingdom yang tadi disampaikan? Sebentar ya. Nah, mungkin kan kalau sistem klasifikasi domain itu membagi makhluk hidup itu menjadi domain arkea, bakteri, dan eukariota. Nah, jadi perbedaannya dengan sistem klasifikasi 7 kingdom sekarang itu apa? Nah, kalau misalnya di sistem klasifikasi 7 kingdom itu kan makhluk hidupnya itu dibaginya menjadi eukariotik dan prokariotik. Sistem klasifikasi makhluk hidup yang utamanya itu tadi eukariotik dan prokariotik. Nah, kan kalau 3 domain itu terdirinya dari archaea, bakteri, dan eukariota. Sedangkan kalau di sistem klasifikasi 7 kingdom itu hanya eukariotik dan prokariotik saja gitu. Dan juga kalau di sistem klasifikasi 7 kingdom ini, si eukariotik ini tuh dibagi lagi menjadi 3 kingdom, yaitu animalia, plantae, protozoa, eumycota, dan juga chromista, seperti itu.
Sedangkan yang prokariotiknya itu dibagi menjadi dua, yaitu eubakteria dan archaebakteria. Jadi kalau misalnya di sistem klasifikasi 7 kingdom itu, si eubakteria dan archaebakteria itu termasuknya itu ke dalam organisme prokariotik. Nah, kalau misalnya yang di sistem 3 domain itu tidak disebutkan dibagi laginya, hanya langsung ke domain archaea, bakteri, dan juga eukariota gitu. Itu Lamia, apa masih kurang nggak penjelasannya? Mia, gimana? Mianya nggak ada kayaknya ya. Lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar ya, kita diskusi dulu. Izinin kita diskusi dulu ya sebentar. Izin menjawab yang pertanyaan dari Hilda. Iya, Kang. Bertanya kan tadi dijelaskan bahwa sel yang tidak bisa bertahan hidup itu akan mati dan terurai gitu. Kita tahu ada sel-sel dulu itu kan dari fosil. Nah, fosil itu jadi bisa meninggalkan jejak. Yang saya ketahui gitu, yang ditemukan oleh para peneliti itu bentuknya seperti tulang, dan kebanyakan yang ditemukan itu bentuknya struktur organ gitu, seperti tulang dan yang lainnya yang mengalami mineralisasi, yang artinya mengalami pembekuan gitu, sehingga pada saat itu fosil hasil tulang berulang dari hewan terdahulu atau tumbuhan terdahulu itu tertimbun oleh tanah sehingga mengalami yang namanya mineralisasi. Mineralisasi tersebut sehingga menjadikan sebuah fosil gitu. Jadi sel-sel yang sudah terurai yang mungkin tidak mengalami mineralisasi itu tidak terjadi, tidak ditemukannya fosil. Tapi kalau misalnya selnya itu tidak terurai kemudian mengalami yang namanya mineralisasi atau pembekuan tadi, penimbunan, sehingga itu maka akan meninggalkan jejak tadi yang dinamakan fosil tersebut gitu. Mungkin itu jawabannya. Apakah sudah cukup? Sudah, Kang. Terima kasih. Oke, baik. Untuk si PAM yang apa? Yang calon 5 kingdom itu ya. Nah, mungkin yang calon kingdom itu kan yang tadi Siva jelasin itu dari apa namanya, dari domain. Nah, dari domain dari si archaea, dari bakteri, dan juga di eukariot. Nah, dari eukariot, domain eukariot ini nanti itu dibagi lagi menjadi 5 calon kingdom. Ini tuh sebenarnya belum nemu kalau misalnya penemu dari si 5 calon kingdomnya mah. Nah, tetapi kalau misalnya yang penemu 5 kingdomnya mah itu Robert Whittaker. Itu mungkin nanti dicari lagi ya, Sif ya. Bentar. Oh iya, Teh sedikit tambahan juga, boleh? Oke, Sif. Kan kalau di PPT itu, sistem 5 kingdom-nya itu yang dicantumkan itu menurut siapa? Whittaker juga bukan? Yang Iya, 5 kingdom. Ya. Nah, itu ada perbedaan kalau dari yang saya pelajari di zoologi invertebrata itu, kalau menurut Whittaker itu Plantae, Animalia, Fungi, Protista, sama Monera. Tapi kalau yang di PowerPoint dari kelompok 2 ini berbeda gitu. Sebenarnya kalau yang 5 kingdom emang itu ya, yang tadi disebutin, yang tadi Siva Nur Azizah yang jelasin. Nah, cuman kan ini tadi masuknya, yang calon kingdom itu tuh masuknya ke domain yang di prokariot gitu, di prokariot, di eukariot. Kalau misalnya yang tadi, yang kingdom 5 kingdom ya, itu 5 kingdom dari si Whittaker, dari si Robert. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya terkait sama presentasi ini. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan satu lagi dari Ana. Nah, mungkin nanti dijawab lewat chat aja ya. Untuk itu mungkin kita akhiri saja untuk pertemuan presentasi kelompok 2 ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk khususnya untuk kita dan umumnya untuk kalian semua. Nah, mungkin cukup sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf.
Mungkin diingatkan kembali yang bagi yang belum absensi silahkan untuk isi absensi terlebih dahulu pada form yang telah Bapak kirimkan dan juga persiapkan untuk nanti minggu depan kelompok selanjutnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Karena saya yang tadi membuka salam, saya akan tutup kegiatan presentasi hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Ya, jangan lupa pada isi absennya ya.